Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan tafsir kemarin surah Yusuf, tapi hari ini yang sering kita dengar surah di dalam solat, bahkan kita baca, yaitu tafsir mengenai surat Duha. Surat Duha adalah surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekkah. Jumlah suratnya 11 ayatan, ada 11 ayat. Ada 11 ayat. Kemudian di sini ada dibahas bahwasannya di dalam qiraah bacaan ada 4 cara untuk menyambungkan daripada akhir surah kepada awal surah. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Semua diputus. Cara yang kedua, menyambungkan daripada akhir surah, berhenti di dalam lafaz bismillah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang ketiga, berhenti pada akhir surah, kemudian menyambung, memulai bismillah, menyambung sampai dengan awal surah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang terakhir disambung semuanya. Artinya akhir surah disambung dengan lafaz bismillah, lafaz bismillah disambung dengan awal surah, berhenti pada awal surah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ada 4 cara bacaan yang boleh akhir surah kita sambung dengan lafaz bismillah. Dan ulama bersepakat atau kebanyakan para ulama mengatakan bahwasannya bismillah di dalam Al-Fatihah itu adalah termasuk daripada bagian surah Al-Fatihah. Sedangkan yang lain itu adalah sebagai pemisah di antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Pada awal siang, duha itu adalah awalnya siang, biasanya terbitnya matahari, mulai terbitnya matahari sampai dengan pertengahan hari ataupun waktu istiwa. Matahari tepat berada di tengah-tengah. Ini adalah akhir daripada waktu duha. Dan di situ disunnahkan untuk mengerjakan solat duha. Jadi Allah Ta'ala memulai di sini adalah dengan waktu duha. Kenapa dikatakan waktu duha? Ini adalah waktu surur. Waktu surur, waktu orang itu merasa gembira pada waktu solat ataupun pada waktu duha. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu itu, maka wadduha, demi waktu duha. Dan di sini adalah isyarah ila anna sururid dunya aqallu min sururiha. Ada isyarah Allah menyebutkan bahwasannya kegembiraan dunia itu lebih sedikit min sururiha, daripada kesusahan-kesusahan dunia. Itu yang ditulis di dalam tafsir
Kemudian wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah menjadi gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keagungannya dengan waktu malam apabila telah menjadi gelap gulita. Jadi waqtilaful laili wan nahari laayatan liulil albab, laayatan liulil albab. Pergantian siang dan malam itu kalau bahasa Al-Quran adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Pergantian siang dan malam itu bukan hanya sekedar berganti begitu saja, tapi di situ ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siang itu atas kehendak Allah, malam terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda nanti di surga. Kalau di surga kata para ulama itu untuk mengetahui waktu bukan adanya siang dan malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu tanda di sana untuk ahli surga mengetahui waktu yang ada di dalam surga. Jadi waktunya bukan siang dan malam lagi. Siang dan malam ini untuk di dunia saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan engkau ya Muhammad, dan tidaklah Tuhanmu itu marah kepadamu. Jadi ayat ini Pak yang sering kita dengar, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat adalah untuk tasliyah, menenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menenangkan dari apa? Menenangkan daripada kerisauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidak hadirnya malaikat Jibril selama beberapa hari. Di dalam tafsir ini dikatakan selama 15 hari malaikat Jibril tidak datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 15 hari. Maka orang-orang kafir mengatakan bahwasannya Tuhannya Muhammad itu telah marah kepadanya. Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya. Sedih hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dibayangkan Pak, ada seorang bos di dalam satu pekerjaan, di dalam satu perusahaan, itu senantiasa memanggil kita Pak. Tiap hari memanggil kita, menjumpai kita, berbincang-bincang dengan kita, ngasih duit lagi sama kita. Bukan hanya ngasih duit, ngasih makanan setiap hari. Satu waktu bos ini nggak pernah manggil kita, nggak pernah ngajak bincang, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih makanan selama 15 hari. Maka otomatis hati kita akan bertanya, apa salahku dengan bos aku ini? Apa salahku? Kita akan bertanya-tanya, kita akan risau, kita akan gelisah, kita akan sedih. Kenapa enggak pernah dipanggil lagi di kantornya? Nah, inilah yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa malaikat Jibril 15 hari enggak datang? Mungkin Allah Ta'ala marah denganku. Mungkin Allah Ta'ala telah meninggalkanku. Dan perkataan-perkataan serta pertanyaan orang kafir ini juga menyedihkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Tuhannya Muhammad ini telah meninggalkannya. Tuhannya Muhammad ini telah marah kepadanya. Dalam satu pendapat ini dikatakan bahwa ada seorang yang biasa berkhidmat kepada Nabi, yaitu Khawlah. Khawlah ini senantiasa berkhidmat kepada Nabi. Dia mengatakan sesungguhnya seekor anjing yang kecil telah masuk ke dalam rumah baginda. Maka seekor anjing itu dia masuk di bawah tempat tidur, kemudian dia mati di situ Pak. Seekor anjing yang kecil
dia masuk di dalam rumah baginda Nabi, kemudian anjing tadi mati. Kemudian Nabi SAW selama beberapa hari beliau berada di rumah tersebut, maka tidak turunlah wahyu kepada baginda Nabi SAW. Maka baginda mengatakan, ya Khawlah, apa yang terjadi di dalam rumahku? Sesungguhnya Jibril tidak datang kepadaku. Maka Khawlah mengatakan, wahai Muhammad, aku telah menyapu, kemudian aku turunkan sapu itu di bawah tempat tidur. Maka tiba-tiba ada seekor anjing yang mati di bawah tempat tidur tersebut. Maka aku mengambilnya dan aku mencampakkannya di belakang dinding. Maka Nabi SAW setelah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Baginda mengatakan, ya Khawlah, dathirini, dathirini, selimuti aku, selimuti aku. Maka ketika malaikat Jibril turun, baginda Nabi bertanya kepadanya, wahai Jibril, kenapa engkau tidak datang-datang? Faqala, Jibril mengatakan, amma alimta anna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada seekor anjing, yang di dalam rumah itu ada anjingnya, dan di dalam rumah itu ada surah, ada gambar. Jadi malaikat takut, Pak, kalau di rumah itu ada seekor anjing, ada juga gambar-gambar. Jadi pemahaman saya yang dipelajari, gambar yang dimaksud adalah seperti patung-patung, Pak. Misalnya kita punya guci, ada gucinya gambar gajah, guci gambar singa, ada guci gambar macam-macam yang bernyawa. Itu malaikat tidak akan datang ke dalam rumah itu. Ini maksud adalah malaikat rahmat, Pak, ya, bukan malaikat maut. Malaikat maut enggak peduli, Pak. Kemudian pernah ada juga yang bertanya, bagaimana dengan boneka-boneka makhluk yang bergambar? Boneka-boneka itu, Pak, ya, sebaiknya kalau itu tidak digunakan, disimpan aja. Kalau nggak dimain-mainkan lagi, disimpan saja. Karena itu kan berupa permainan. Ulama berbeda pendapat itu masalah boneka. Pada intinya masalahnya ada perbedaan pendapat. Tapi kalau tidak digunakan supaya malaikat tidak takut, disimpan aja itu yang namanya boneka-boneka yang bernyawa. Tapi kalau gambar, bagaimana gambar, Pak? Foto apa? Kalau gambar itu mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya bergambar foto itu tidak mengapa, karena itu hanya mengekalkan bayangan saja, Pak. Mengekalkan bayangan, sehingga tidak mengapa. Maka turunlah ayat ini untuk menenangkan hati baginda Nabi bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan engkau Muhammad, Allah itu tidak marah kepadamu. Kerisauan baginda Nabi, malaikat Jibril tidak datang-datang. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik bagi engkau daripada dunia. Jadi dunia itu dikatakan kadang-kadang ula. Dunia kadang-kadang dikatakan adna, dunal adabil akbar. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Ula yang pertama maksudnya adalah dunia. Adna yang dekat. Yang dekat itu adalah maksudnya dunia. Dekat dengan apa? Dekat dengan akhirat. Al-ula yang pertama apa? Awal mula pertama kehidupan manusia, maka dikatakan dunia, dikatakan al-ula. Nah, di sini ada isyarah, kata para ulama, bahwasannya baginda Nabi SAW
bila beliau telah wafat, derajat beliau terus bertambah-tambah. Derajat beliau tidak ada puncak, tidak ada habis, walaupun beliau telah wafat. Jadi terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Artinya baginda Nabi SAW wafat, bukan terputus amalan beliau, bukan terputus derajat beliau, tapi terus bertambah-tambah. Ini ayat ini berisyarah seperti itu kata para ulama. Nah, akhirat itu lebih baik bagi baginda Nabi daripada dunia. Dan tidak semua orang akhirat itu lebih baik baginya daripada dunia, Pak. Karena ada 4 kehidupan manusia. Kadang-kadang ada dunia itu baik bagi dirinya, tapi akhirat belum tentu baik. Kepada siapa? Kepada orang kafir yang kaya. Baik bagi dia dunia ini, punya mobil yang mewah, punya rumah yang besar, harta di mana-mana, baik bagi dia. Semua keperluannya tercukupi. Tapi belum tentu akhirat itu menjadi kebaikan baginya kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi masalah, kata baginda Nabi, apabila orang di dalam kubur, baik yang orang iman ataupun orang kafir, akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang iman akan jawab, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tapi kata baginda Nabi, orang kafir mereka akan menjawab, la adri, aku tidak tahu siapa Tuhanku. Jadi masalah, kena siksa di dalam kubur. Bangkit di mahsyar jadi masalah lagi. Menuju titian sirat jadi masalah lagi sampai masuk ke dalam neraka. Jadi ketika itu orang kaya yang kafir, yang tidak beriman, dunialah lebih baik bagi mereka. Yang kedua, kadang-kadang ada dunia itu baik bagi dirinya dan akhirat juga baik bagi dirinya. Siapa dia? Orang Islam yang beriman kepada Allah. Orang kaya Islam beriman kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah, itu nanti akhirat dan dunia lebih baik bagi dirinya. Artinya dunia baik baginya, akhirat itu lebih baik lagi bagi dirinya. Karena apa? Karena udah kaya, dikasih kehidupan enak oleh Allah di dunia, taat lagi dia kepada Allah. Di akhirat dinaikkan derajatnya, dimasukkan ke dalam surga, lebih baik baginya. Yang ketiga, ada kadang-kadang dunia itu enggak baik baginya, akan tetapi akhirat adalah baik bagi dirinya. Siapa dia, Pak? Adalah orang Islam yang miskin, tapi dia taat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Dunia enggak baik bagi diri dia. Kenapa? Hidup penuh dengan hinaan, dihina oleh orang lain. Karena apa? Karena kemiskinannya. Makan susah, tapi dia senantiasa taat kepada Allah, maka dunia tidak baik bagi dirinya, tetapi akhirat adalah lebih baik bagi dirinya. Allah balas dengan kemiskinan dia, sabar dia di atas kemiskinannya, taat dia atas kemiskinannya, ibadah dia tidak tinggal, Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini yang paling parah, Pak. Udahlah dunia enggak baik untuknya, akhirat juga tidak baik untuknya. Siapa dia? Orang miskin yang kafir, orang Islam yang miskin, orang kafir yang miskin, orang Islam yang miskin. Tapi orang Islam tadi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermaksiat, enggak pernah datang ke masjid. Maka orang yang seperti ini dunia enggak baik untuknya, hidup penuh dengan kemiskinan, tapi enggak mau taat kepada Allah. Ketika meninggal itu jadi masalah, dikubur sampai dengan akhirat. Nah di sini Allah Ta'ala khairul laka minal ula,
Laka di sini khitabnya adalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal karamati, daripada kemuliaan-kemuliaan, laka untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaan baginda Nabi diharamkan umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga sebelum umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nabi-nabi terdahulu diharamkan masuk ke dalam surga sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh Allah akan memberikan kepada engkau di akhirat daripada kebaikan-kebaikan, ata'an jazilan, dengan pemberian yang banyak. Jadi di akhirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah taala pemberian-pemberian yang banyak. Ata'uhu wa asy-syafa'ah, salah satunya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan untuk memberikan syafaat. Syafaat kepada umatnya, syafaat kepada orang-orang yang mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, syafaat yang besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu memang ada Pak ya, hadis-hadis yang menjelaskan syafaat, juga ada syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan bahwasannya para nabi mereka telah menggunakan doa-doa besarnya untuk umatnya ketika di dunia ini. Hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menggunakan doa-doa besarnya, satu doa besarnya, kecuali nanti di hari kiamat. Dan ini sengaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa besar ini adalah khusus untuk umatnya nanti di akhirat. Ketika itu nanti baginda Nabi SAW sujud, Allah Ta'ala katakan irfa' raksak, angkat kepala engkau ya Muhammad. Di dalam sujud itulah Nabi berdoa, doa yang tidak pernah diucapkan sebelumnya dan tidak akan pernah diucapkan setelahnya. Satu doa daripada baginda Nabi SAW. Itulah doa besar itu Pak. Untuk siapa? Untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar." Fatarda, kalau kemudian engkau akan meridainya ya Muhammad. Maka ketika turun ayat ini baginda Nabi mengatakan, "Idzan, kalau begitu la arda, aku tidak akan ridha, wa wahidun min ummati finnar, satu orang daripada umatku berada di dalam neraka." Satu orang berada di dalam neraka. Jadi kadang-kadang sering kita Pak mendengar belakangan-belakangan ini para habaib, ada yang di dalam komen-komen itu, yang paling bertakwa itu adalah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya Pak ya. Bukan mengenai nasab. Habaib-habaib itu enggak ada. Nah. Bukan mengenai nasab, tapi orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Betul, memang orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Tapi garis keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah muliakan bukan untuk memuliakan keturunannya, Pak. Tapi Allah muliakan keturunan-keturunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham. Dikirain untuk memuliakan keturunan-keturunannya, bukan. Allah muliakan keturunan-keturunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ada darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan darah daripada zuriat-zuriatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah ibn Zubair ketika meminum darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda mengatakan bahwasan diharamkan orang yang darahnya ada bercampur dengan darahku. Di dalam darahnya, di dalam tubuhnya bercampur dengan darahku. Abdullah ibn Zubair itu orang lain meminum darah Nabi, sehingga diharamkan api neraka menyentuh. Ini bagaimana dengan zuriat-zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alam yajidka yatiman fa'awa, apakah tidak mendapatimu, Allah Ta'ala mendapatimu, menemuimu yatiman dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian engkau diserahkan kepada pamanmu yaitu Abu Talib. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada 2 bulan di dalam kandungan, sebagian ulama 2 bulan ketika beliau akan lahir, Nabi terlahir dalam keadaan yatim, yaitu wafat ayah baginda Nabi. Di sini ditanya oleh para ulama, apa hikmahnya ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika beliau berada 2 bulan di dalam kandungan? Maka para ulama sebagian mengatakan hikmahnya adalah supaya tidak terlahir daripada ayah baginda Nabi seorang yang lain daripada baginda Nabi. Supaya tidak terlahir, tidak ada lagi baginda Nabi tidak punya adik lagi. Sebab apa Pak? Kalau baginda Nabi punya adik, ini akan menjadi fitnatun kabirah, fitnah yang sangat besar. Orang akan mengatakan, oh ini adiknya Muhammad, ini Nabi juga ini. Karena abangnya Nabi ini Nabi juga. Tengok tuh keturunan-keturunan Yakub, Yusuf, Ibrahim, itu kan keluarga-keluarga semua itu. Ini Nabi juga ini. Maka akan terjadi fitnah yang besar Pak. Seharusnya Nabi itu khatamun nabiyyin. Banyak orang yang mengaku bahwasannya adiknya baginda Nabi ini adalah seorang Nabi juga. Jangankan adiknya ya, Sayyidina Ali Pak, kan banyak orang yang mengatakan, oh ini salah Tuhan, Jibril memberikan wahyu seharusnya diberikan kepada Sayyidina Ali bukan kepada Muhammad. Mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Itu orang-orang Syiah itu Pak, orang-orang Syiah. Ini bagaimana dengan adiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang akan mengatakan, oh ini Nabi juga ini. Sebagaimana anak beliau yang laki-laki Qasim, Abdullah, itu diwafatkan pada waktu kecil, tidak dihidupkan tumbuh besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nanti orang mengatakan, oh ini Nabi nih, penerus Nabi nih, keturunannya, ini bahaya jadinya Pak. Jadi semua ada hikmahnya. Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, ini malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, baqiya nabiyyuka yatiman, Nabi engkau hidup dalam keadaan yatim. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, ana lahu kafil, akulah yang sebagai penanggungnya, akulah sebagai penanggungnya atau yang mengurusi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ammuhu Abu Talib, kenapa diasuh dengan pakciknya Abu Talib setelah kakeknya meninggal? Karena Abu Talib ini li'annahu kana syaqiqun abihi, li'annahu, karena sesungguhnya Abu Talib, karena adanya Abu Talib itu syaqiqa abihi, yaitu saudara kandung daripada bapak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib ini saudara kandung daripada bapak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diserahkan kepada Abu Talib. Fa'awa,
wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapati engkau dalam keadaan dhalan. Dhal ini maknanya sesat, Pak, ya. Amma anta alaihi al-an min asy-syari'ah fahada, kemudian Allah memberikan hidayah kepada engkau. Jadi sesat itu apakah benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup dalam keadaan sesat? Artinya sesat itu kan, Pak, orang itu berbuat dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang yang tidak beriman, mereka itu adalah sebagaimana binatang-binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Allah katakan kepada orang-orang kafir, menyamakan orang kafir itu sebagaimana hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Berarti, Pak, kalau sesat di situ maknanya orang itu melakukan perbuatan dosa. Kafir dosa enggak, Pak? Dosa. Nah, itu Allah berbicara kepada orang kafir, mereka seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak itu karena enggak ada apanya, taklif aja, Pak, ya. Enggak ada mukallaf, enggak dikenai beban hukum. Kalau dikenai udah banyak kali dosanya itu, Pak. Ayam misalnya kena beban hukum, banyak kali dosanya. Berak di rumah orang, dosa ayam itu, Pak. Kambing, lembu, karena mereka nggak ada akal, nggak dikenai beban hukum, ya jadinya nggak ada dosanya. Nah, itu sesatnya orang-orang kafir, lebih sesat daripada hewan ternak. Nah, apakah baginda Nabi SAW tersesat? Maksudnya baginda berbuat dosa ketika belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sepakat para ulama bahwasannya para Nabi dan para Rasul ini adalah maksum, terjaga daripada perbuatan dosa kecil dan dosa besar. Minas saghair wal kabair. Tidak mungkin mereka melakukan dosa kecil dan tidak mungkin bagi mereka melakukan dosa-dosa besar. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan mereka adalah maksum, dijaga. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan setelah diangkat menjadi seorang nabi. Terus apa yang dimaksud sesat di sini? Yang dimaksud sesat di sini adalah baginda Nabi hidup. Baginda Nabi hidup, wajadaka khaliyan minasyari'ah. Allah mendapati engkau Muhammad hidup dalam keadaan tidak memiliki syariat. Jadi belum ada syariat sampai beliau umur 40 tahun. Khaliyan minasyari'ah. Khaliyan itu maknanya sepi, Pak. Sepi itu maknanya tidak ada. Minas syariah, daripada syariat. Jadi baginda Nabi hidup dengan belum ada syariat. Makanya itu kan ayah baginda Nabi, ibu baginda Nabi, sebagian ulama mengatakan mereka tidak berada di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka hidup pada zaman fatrah, zaman belum diutusnya seorang nabi. Karena masa dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sangat jauh, ratusan tahun. Maka ibu dan ayahnya hidup pada masa fatrah, yaitu tidak diutusnya seorang nabi. Di dalam ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengadab sampai Allah menghantar kepada satu kaum itu seorang utusan, seorang rasul. Barulah mereka terkena azab. Artinya ada beban hukum di situ. Sama juga ulama fikih membahas, Pak, kalau ada orang buta dan orang dia buta, dia tuli, Pak, dia nggak mengerjakan syariat Islam, nggak sholat, nggak ada apa-apa, udah hidupnya makan minum. Orang ini dia tidak terkena beban hukum. Karena apa? Karena dakwah tidak sampai kepadanya. Dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar. Nggak ada ilmu yang masuk ke dalam dirinya. Sama orang-orang yang di hutan sana.
Kalau nggak ada orang yang dakwah ke sana, ya udah mereka berarti tidak sampai dakwah kepadanya. Syariat itu tidak sampai kepadanya. Maka kalau mereka tidak mengamalkan agama, tidak berdosa. Orang nggak ada seorang utusan yang menyampaikan kepada mereka. Nah, begitulah ayah dan ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan syariat, memberikan hidayah, memberikan syariat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga bedanya antara nabi dan rasul, Pak, ya. Kan ada dia nabi, dia juga rasul, ada nabi saja. Kalau nabi ini dia diperintahkan dakwah, diperintahkan untuk beribadah, tapi tidak diberikan syariat yang baru oleh Allah. Tapi kalau nabi dan rasul, kalau ada rasul, berarti rasul ini diberikan syariat yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat yang baru. Jadi syariatnya Nabi Isa ada Injil, ya. Memang ada syariatnya. Allah berikan Nabi Isa syariat. Kitabnya apa? Injil. Memang ada. Kemudian diutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, diberikan syariat yang baru. Maka syariat yang lama, syariat Nabi Isa nggak dipakai lagi. Udah ada syariat yang baru, yaitu syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Kemudian Allah mendapati engkau dalam keadaan susah, fakir. Fa aghna, kemudian Allah menjadikan engkau orang yang kaya. Allah mengayakan kamu. Jadi baginda Nabi ini pernah miskin, kemudian baginda Nabi menjadi orang kaya. Di sini dijelaskan bahwa banyaknya harta ghanimah yang didapat oleh orang-orang Islam. Dengan sebab itu baginda Nabi SAW juga menjadi kaya. Kemudian dengan ada juga harta-harta sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, hartanya Sayyidina Abu Bakar, hartanya Utsman dan sebagainya. Jadi baginda Nabi adalah kaya tapi tidak hidup di dalam kemewahan, tidak hidup di dalam kemegahan. Baginda Nabi adalah tetap qanaah, hidup apa adanya. Beliau tidak berpoya-poya di dalam harta. Wa fil hadis, di dalam hadis, laisal ghina min kasratil arad walakinil ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu daripada banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, Pak. Kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ghinaun nafs. Kemudian fa ammal yatima fala taqhar. Adapun orang yatim maka janganlah kamu membentaknya. Kalau di dalam tafsirnya ditambahi lagi bi akhdhi malihi, yaitu dengan mengambil hartanya, mengambil harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatim innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, hanyalah mereka memakan di dalam perut mereka, memakan bara api neraka. Memakan bara api neraka. Kadang-kadang sering nih, Pak, kejadian dia punya adiknya nih orang kaya misalnya, punya anak masih kecil, akhirnya meninggal adiknya, istrinya juga meninggal, maka yang mengurus harta warisan uaknya. Maka diurus, ternyata anak ini mendapat warisan, kita katakan 300 juta, Pak. Nah, karena ini ada kesempatan di dalam kesempitan, maka dia pangkas, Pak. Dia pangkas, 200 juta diambilnya, 100 juta dikasih kepada keponakannya tadi. Ini nak, harta warisan bapakmu dapat berapa, Wak? Dapat 100 juta. Ikhlas ya, lebihnya uang minyak, kata dia. Uang minyak 200 juta. Ini memakan harta anak yatim, Pak. Nah,
Yang dimakannya itu adalah bara api neraka. Tak boleh, hati-hati Pak ya. Wa amma sa'ila fala tanhar fala taqhar fala tanhar. Dan orang yang meminta janganlah engkau membentaknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Qahara tadi. Wa fil alamin bil kaiti masyaallah. Sambungan tadi Pak, sebaik-baiknya rumah di dalam bagi orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dia berbuat baik dengannya. Dan seburuk-buruknya rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Yasa'u ilaihi, dia berbuat buruk kepada anak yatim itu. Dia berbuat tidak baik, dia berbuat buruk kepada anak yatim tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi boleh bagi seseorang menceritakan amal kebaikannya, yaitu namanya tahaddus bi ni'mah, bercerita dengan sebab nikmat yang Allah berikan. Misalnya bapak-bapak dalam seminggu ini tahajudnya 12 rakaat, enggak pernah tinggal. Kemudian bapak ceritakan kepada orang lain, dengan niat orang lain akan mengikuti apa yang bapak-bapak buat, itu tidak mengapa. Boleh kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tujuannya agar orang lain ikut apa yang kita buat. Tapi jangan riya. Jangan riya, jangan sum'ah. Jadi boleh menceritakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ceritakan kepada orang lain. Namun tujuannya adalah bukan untuk riya dan bukan untuk sum'ah. Inilah Pak tafsir ringkas di dalam surah Ad-Duha. Mudah-mudahan kita pahamlah Pak apa yang kita baca, kita mengetahui maknanya. Setelah mengaji ini kita terbayang-bayang maknanya seperti ini. Wa wajadaka dhalan fahada, bahwasanya Nabi itu hidup dengan tanpa syariat sebelumnya. Fahada, kemudian Allah memberikan hidayah. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan ayat-ayat yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima.